Sadar akan magnet blog di dunia maya, perusahaan kini beralih memasang iklan di blog-blog favorit. Sejumlah lembaga pemerintah ikut menggandeng para blogger untuk mempromosikan kegiatan mereka. Inilah perjalanan 50 blogger ke berbagai lokasi wisata di tanah air. Digandeng Kementerian Pariwisata, mereka antara lain pergi ke Bromo, Jawa Timur dan Suku Bajo di Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2002, Kementerian Pariwisata mengembangkan promosi pariwisata Indonesia lewat jalur digital. Di tahun 2005, Kemenpar merambah media sosial sebagai ajang promosi. Selain mengelola sendiri, promosi lewat media sosial juga dilakukan dengan menggandeng narablog atau yang lebih familiar disebut blogger. Melalui blogger, sosial media ini ya murah meriah dan viralnya yang luar biasa. Harus mengikuti ya, karena trennya kan sekarang orang udah IT nggak bisa enggak gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa ngikutin, nggak ketinggalan dari yang lain-lain. Puncaknya, 3 tahun terakhir, kegiatan FamTrip atau Familiarization Trip rutin digelar dengan mengajak para blogger. Ini program wisata untuk promosi Indonesia dengan konsep Seeing is Believing atau meyakini bahwa Indonesia itu mengagumkan dari pengalaman sendiri. Setiap tahun paling tidak ada 20 hingga 30 FamTrip dengan melibatkan puluhan blogger. Saat ini, Kemenpar memiliki 300 nama blogger yang secara bergantian diajak menjadi agen promosi pariwisata Indonesia. Sebenarnya kalau secara kontrak komersial gitu tidak. Jadi dari teman-teman blogger yang sudah senior atau yang junior, kita biasanya kita ajak untuk mereka melakukan trip ya, kita trip. Jadi baik khusus trip untuk mereka, untuk teman-teman blogger, maupun pada saat event-event tertentu. Blogger-blogger ini diseleksi oleh tim Indonesia Travel yang berada di bawah naungan Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Kemenpar. Tidak terbatas blogger Indonesia, Kemenpar juga mengajak blogger internasional untuk bergabung. Leonita Julian merupakan blogger lifestyle yang pernah diajak Kementerian Pariwisata. Sebelum menekuni blogger, Leonita Julian pernah menjadi jurnalis, humas PT Semen Gresik, dan manajer public relation PT Semut Api. Blog Leonita mulai dikenal publik ketika menulis sebuah ajang festival fashion di Jakarta tahun 2009. Sejak itu, banyak brand produk menjalin kerjasama dengan Leonita. Pertama kali ikut lomba itu Jakarta Fashion Week. Dan waktu itu menang blogger Jakarta Fashion Week. Bedanya sebenarnya saya bukan nulis tentang fashionnya aja, tapi karena ketertarikan di branding gitu. Jadi lebih nulis tentang branding fashion di Indonesia. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia P3I menilai saat ini perusahaan sudah melek mempromosikan produknya lewat iklan digital. Blog menjadi salah satu media sasaran perusahaan untuk beriklan. Jadi ini hal yang sebenarnya yang sangat menarik karena brand ini memakai blogger ini karena mereka melihat ada satu pangsa pasar yang dimana seorang blogger yang mempunyai keahlian khusus, mempunyai topik yang dibawakan ala kecantikan atau teknologi atau kesenian ataupun kesehatan gitu. Nah, mereka ini mempunyai pembaca yang sangat loyal gitu. Mungkin jumlahnya bisa 10.000, bisa 5.000, bisa 100 mungkin. Cuma mungkin it's a very niche pangsa gitu. Selain pengguna internet semakin banyak, iklan digital dilirik karena dinilai lebih murah dibandingkan beriklan lewat media konvensional. Jujurnya itu tergantung dari setiap perusahaan ya. Karena ada yang perusahaan yang 30% digitalnya sekarang, ada yang digitalnya masih 10%.
they can reach, each blogger, kalau yang, ya setidaknya mereka udah terkenal ya. It can be 100 million, 100 juta, 200 juta sebulan. Para blogger yang awalnya hanya sebagai pelampiasan hobi, kini menuai hasilnya menjadi blogger profesional. Kalau video sih rada mahal sebenarnya. Ya. Paling kecil 5 juta itu untuk video-video pendek. Untuk paling gede bisa sampai pernah sampai sekitar 30-an. Nulis di blog range-nya satu blog post itu 500 sampai 800 kata, 10 foto itu range-nya sekitar 2 sampai 4 jutaan lah. Tergantung brandnya sih. Kalau brand gede juga kita ngenainya gede. Kalau kita bisa bilang rata-rata per bulannya sudah 25 juta. Oke. Kalau di total sampai per tahun itu ya kita ngomong udah 1 tahun itu sudah lebih dari angka 500 jutaan lah setahun ya sudah. Karena kita ada income yang lain yang sifatnya tidak rutin. Pendapatannya ya sejumlah gaji kemarin sebagai manajer PR gitu. Anda bosan menjadi karyawan? Blogger bisa menjadi pilihan yang menguntungkan.